Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Kang Sugi. Apakah Anda ingin dapat membuat video pembelajaran seperti ini yang dapat diunggah di YouTube atau melalui WhatsApp group? Yuk kita ikuti video ini selengkapnya. Untuk menyusun video pembelajaran berupa video interaktif di YouTube, kita membutuhkan beberapa bahan dan alat yang dapat kita gunakan. Yang paling utama adalah Anda harus punya dulu bahan presentasi pembelajaran yang nanti akan Anda sampaikan baik kepada siswa ataupun kepada para mahasiswa atau kepada khalayak. Tanpa Anda punya bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran, maka video tentu tidak akan ada maknanya. File yang kita butuhkan sebagai bahan untuk presentasi pembelajaran, biasanya kita menggunakan PDF file. Jadi dari PowerPoint atau Impress atau dari presentation itu kemudian kita convert kepada file PDF. Kenapa? Agar lebih mudah dalam pengelolaannya. Nah, selain itu Anda juga bisa menggunakan bahan-bahan seperti video, seperti gambar, ya, image, foto yang dapat nanti digunakan sebagai bahan untuk presentasi. Selain itu, kita juga membutuhkan software atau perangkat lunak. Nah, software apa aja yang dibutuhkan? Setidaknya kita membutuhkan software yang pertama adalah OBS. OBS itu singkatan dari Open Broadcaster Software. Software ini, OBS ini gratis, free, halal, toyib, yang memang sebenarnya OBS itu diperuntukkan untuk software untuk broadcasting, ya, untuk siaran langsung, untuk TV dan lain sebagainya. Selain itu kita juga membutuhkan, karena file-file tadi berupa PDF file, kita membutuhkan pembaca file PDF. Saya menyarankan menggunakan Adobe PDF Reader. Selain itu, Anda juga harus punya software untuk webcam atau perangkat kamera yang dapat kita akses di komputer kita. Nah, selain perangkat lunak, kita juga membutuhkan perangkat kerasnya. Yang pertama, kita membutuhkan laptop atau PC tentu, karena tanpa itu kita nggak mungkin dapat membuat program ini, karena kita OBS dipakai untuk operating system Windows, Mac ataupun Linux. Jadi tiga-tiganya dapat menggunakan OBS, Open Broadcaster Software ini. Selain kita membutuhkan laptop atau PC atau perangkat komputer yang lain atau MacBook misalnya, kita juga membutuhkan hardware-nya berupa kamera atau webcam, karena ini penting agar kita dapat tampil dalam presentasi itu. Berikutnya, kita juga membutuhkan perangkat pendukung lain seperti tripod, penting untuk meletakkan kamera, lighting untuk pencahayaan. Kalau memang Anda di studio, Anda bisa menggunakan lighting yang bagus, atau mungkin Anda mengambil suasana alam, bisa di luar pada saat siang hari. Tentu lighting juga perlu diperhatikan, tidak boleh terlalu terang dan tidak boleh terlalu gelap. Nah, saya kira Anda sudah menyiapkan untuk yang bahan presentasi, Anda sudah menyiapkannya. Kemudian hardware dan perangkat pendukung, saya menduga Anda juga sudah siap. Kalau Anda belum siap, tinggal beli saja, ya, gampang. Nah, yang akan kita bahas di sini nanti adalah bagaimana penggunaan software OBS untuk perekam dari layar kita saat melakukan presentasi. Pada video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana tata cara untuk instalasi dari Open Broadcaster Software atau OBS. Langkah pertama, kita buka browser, kita menggunakan
Firefox. Kemudian kita masuk ke OBS project. Nanti di sini akan muncul situs dari obsproject.com. Kita klik saja OBS Open Broadcaster Software ini. Ya, OBS Open Broadcaster Software ini dapat berjalan di 3 sistem operasi, baik di Windows, sistem operasi Windows, kemudian Mac operating system, serta di Linux. Nah, ini situsnya. Kemudian untuk mengunduhnya cukup diklik di sini. OBS Studio ini support untuk Windows 8, Windows 8.1 dan Windows 10. Kita klik Windows. Di sini nanti akan muncul untuk menu pengunduhan di dalam browser kita. Kemudian kita save file. Kita arahkan tempat di mana kita menyimpan file tersebut. Misalnya saya menyimpannya di OBS ini. Kemudian kita save. Ya, kita tunggu sampai pengunduhan dari master OBS ini selesai. Setelah unduhan selesai, kita dapat masuk ke foldernya. Kita klik di sini, kemudian sampai ke foldernya. Kita coba untuk menginstalnya dengan cara klik kanan, kemudian kita open, kemudian kita klik yes, kemudian kita lanjutkan ke instalasi, next. Setelah kita menginstal OBS, maka kemudian kita buka OBS tersebut. Ini adalah tampilan OBS untuk pertama kali dengan menggunakan mode Studio Mode. Jadi mode Studio Mode ini akan tampil OBS seperti ini. Di OBS ada banyak menu. Kebetulan adalah OBS inilah versi terakhir, versi 25.0.1 untuk prosesor 64 bit. Ada menu file di sini. Ada show recording, remix recording, setting, kemudian show setting folder, show profile folder, always on top, dan exit. Di edit ada copy, ada paste duplicate, ada copy filter, paste filter, transform, order, preview scaling, log preview, dan sebagainya. Di sini ada view untuk apakah mau full screen seperti ini. Ini full screen tadi, ini yang tidak full screen. Kita buat full screen. Kemudian ada docs itu banyak, ada toolbarnya. Kemudian di sini ada profile, ada scan collection, ada tool, ada help, seperti itu. Oke, itu menu-menu yang ada dalam OBS. Yang paling utama di sini ada canvas namanya. Ini ada canvas, letak di mana video kita nanti akan kita rekam atau akan kita streaming. Karena OBS itu adalah Open Broadcaster Software, jadi pada mulanya memang software ini untuk siaran. Jadi apa yang akan tampil di dalam recorder kita, dalam rekaman kita, atau yang di streaming kita, itu adalah yang ada di program ini. Sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah pra tampilnya. Jadi sebelum kita klik untuk transitionnya, maka dia masih belum tampil di dalam recorder kita atau belum tampil di streaming kita. Di sini ada berbagai macam kolom, ya, scene, scenes, scenes, source. Scene itu adalah tampilannya.
Jadi kita punya scene, punya semacam video, kemudian dari masing-masing scene ini kita ada banyak source, kita bisa menambahkan berbagai macam source. Misalnya scene pertama untuk pembukaan misalnya, maka kita bisa menambahkan source-nya, sumbernya. Source-nya ada banyak, nanti kita akan lihat sesuatu. Di sini ada audio mixer, ini adalah untuk audionya. Kemudian scene transition, ini untuk kita memilih atau menambahkan transitionnya. Nah, yang paling penting ada di sini ada control. Ini adalah ada start streaming, ada start recording, ada studio mode, ada setting, ada exit. Ya, start streaming nanti dipakai tombol ini ketika kita akan mulai untuk streaming. Start recording nanti kita akan pakai ketika kita akan merecord apa yang ada dalam tampilan video kita. Studio mode ini adalah tampilan untuk mode studio, seperti kita dalam produksi dari siaran. Kalau kita klik maka akan seperti ini. Ini artinya yang tampil di dalam recording kita, yang akan tampil dalam video streaming kita. Kalau yang seperti ini maka akan tampil ada dua kanvas, di mana kanvas sebelah kanan sebagai program, ada yang tampil dalam streaming atau dalam video kita. Preview adalah sebelum tampil. Yang paling utama di sini adalah setting. Ya, di sini sangat menentukan dari kualitas video yang akan kita hasilkan. Kita klik setting. Kita akan fokus untuk recording. Karena OBS ada dua, jadi bisa dipakai untuk fokus kepada streaming live. Misalnya Anda menggunakan live untuk YouTube atau untuk yang lain, kita akan memfokuskan pada bagian untuk recording. Di general ada berbagai macam di language, ini bisa ada banyak. Saya menggunakan English, lebih gampang dimengerti. Kemudian kita menggunakan temanya dark, Anda boleh menggunakan sistem Rajini dan sebagainya. Anda bisa menggunakan, saya pilih yang defaultnya saja. Ini juga default saja, Anda nggak usah ubah-ubah banyak untuk sementara. Kemudian di bagian kedua ada stream. Ini kalau kita punya misalnya mau streaming di YouTube, misalnya kita mau membuat streaming game kita atau membuat acara yang kita pengen streaming di YouTube, Anda boleh menggunakan streaming. Kita tidak akan menggunakan ini untuk kesempatan kali ini. Output ini yang paling penting. Di output ini ada streaming, ada recording, ada audio, ada replay buffer. Kita pilih output modenya yang advance ya. Kemudian kita pilih yang recording karena kita akan di recording saja. Type-nya kita pilih standar. Kemudian videonya nanti akan kita simpan pathnya ada di lokasi ini. Anda boleh menggantinya dengan mengklik browse, kemudian diganti di tempat mana Anda ingin menyimpan. Saya akan menyimpannya di sini. Kemudian saya akan menggunakan file, nama filenya nanti akan disimpan tanpa spasi. Recording formatnya kita bisa ada banyak pilihan. Ada VLV, ada MP4, ada MOV, ada MKV, kemudian ATS, ada M3U8. Kita memilih yang biasa kita gunakan adalah MP4. Di sini yang juga menentukan adalah tentang encodernya. Encodernya kita bisa memilih, ada banyak. Nanti ketika Anda memiliki menggunakan laptop atau komputer yang dengan kartu grafis yang lain, misalnya Nvidia atau yang lain, maka di sini akan muncul encoder pilihannya. Saya akan menggunakan yang X264 saja sesuai dengan yang kita miliki. Yang menentukan adalah rate controlnya. Kita menggunakan VBR. Kemudian bitrate, ini yang paling penting, gunakan kalau kita mau misalnya mau membuat video dengan outputnya nanti adalah Full HD, misalnya resolusi 1920 kali 1080, maka gunakan antara 40.000 kbps sampai dengan 60.000 kbps. Saya menggunakan 40.000 kbps. JRF nya kita bikin 15, kemudian
keyframe intervalnya kita bikin 2. Nah, CPU usage preset ini kita menggunakan very fast ya, seperti ini. Anda boleh menggunakan ultra fast, super fast dan sebagainya. Semakin bagus CPU Anda, semakin bagus laptop Anda, semakin bagus komputer Anda, maka Anda bisa menggunakan yang super fastnya. Profilnya saya pilih high, jadi seperti itu untuk outputnya. Audio kita menggunakan channelnya, ini kita bisa menggunakan apakah misalnya desktop audionya kita oke, boleh kita misalnya default. Kemudian kita bisa menggunakan mic, ini ada audionya, kita menggunakan mikrofon seperti yang kita pakai sekarang ini. Kemudian kita bisa menggunakan ini metersnya, kemudian advance-nya kita biarkan saja untuk sementara. Nanti untuk advance-nya akan kita lihat belakangan. Berikutnya video. Karena saya akan menggunakan Full HD, maka saya memilih ukuran kanvasnya, resolusi kanvasnya adalah 1920 x 1080. Ini untuk rasio 16:9. Kemudian outputnya nanti videonya kita juga akan menggunakan rasio 16:9. Downscale filternya, semakin bagus komputer Anda, silahkan pilih yang paling bagus. Ini Lanczos ini lebih bagus dibanding, semakin jelek komputernya maka semakin ke atas ini lebih blur seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan FPS-nya, ini semakin tinggi semakin bagus frame per second-nya. Saya bisa menggunakan 60, sesuaikan komputer yang Anda pakai untuk FPS-nya. Semakin jelek komputernya maka FPS-nya semakin, pilih yang semakin rendah. Ini kita bisa men-set untuk mulai streaming misalnya, atau stop streaming, kemudian start recording dan stop recordingnya kita bisa memulainya ya, misalnya ALT plus S misalnya. Nah, seperti ini. Ini berarti kalau kita memulai untuk start recording pakai LTS, untuk mengakhiri juga LTS misalnya, ini juga bisa seperti itu. Kemudian kita play seperti itu. Nah, berarti kita sudah punya meteran, audio mixernya sudah ada di sini ya. Tampilannya juga bisa kita buat mendatar, di sini kalau kita klik vertical layoutnya, kita unselect, maka akan menjadi mendatar seperti ini. Anda boleh memilih mana yang paling sesuai dengan keinginan Anda. Kita akan lanjutkan untuk berikutnya, adalah inti dari pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan OBS.